Alhamdulillah saya Andi Analta yang banyak orang kenal sebagai kakak angkat Ahok. Dan kami tinggal di Jakarta, di mana kami bersama ibu angkat Ahok juga di Kalibata Indah. Ya, kalau kita lihat situasi ini justru yang menjadi dominan kami anggap sebagai pahlawan adalah Ahok. Kenapa? Karena yang menjadi trigger atau yang mengingatkan kami yang sedang tidur nyenyak bahwa dengan kenikmatan di Indonesia ini yang luar biasa, tapi terlalaikan, sehingga dengan adanya Ahok yang membangunkan kami bagaimana keadaan di lingkungan kita ini ternyata sudah banyak merasuk daripada kaum-kaum intoleran yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Saya rasa kalau yang kita lihat itu kaum minoritas tetapi teracuni oleh agama. Apa yang dimaksud teracuni oleh agama? Kebanyakan dari mereka dapat keuntungan material dari agama, sehingga kecintaannya itu bukan kepada Allah tetapi kecintaannya kepada agama itu sendiri yang notabene bisa jadi Tuhan. Dan juga oleh di dalam surat At-Taubah 31 juga di situ kelihatan bahwa ustadz lah di situ ya, orang kalau dianunya tuh pastor ya, atau pendeta. Di situ dinyatakan bahwa mereka menjadikan ustadz-ustadz mereka itu adalah menjadi seperti Tuhan. Di situ ada, maka agama juga bisa jadi Tuhan. Sebenarnya sangat mudah, karena itu bekalnya bersyukur aja bahwa Indonesia ini sangat kaya, sangat indah, kaya akan alamnya, kaya akan budaya, kaya akan keragaman manusianya, bahasa, dan lain-lain. Maka yang perlu diupayakan adalah setiap individu kita sebagai bangsa Indonesia bertanyalah kepada dirinya, kenapa saya dijadikan bangsa Indonesia? Nanti akan terjawab. Salah satu mungkin akan dibuka adalah bagaimana keragaman atau ekstrimnya kemajemukan itu ada di Indonesia. Maka oleh sebab itu Pancasila diturunkan di Indonesia. Itu. Dan Pancasila itu kalau kita mau paham setelah bertanya bahwa Pancasila itu harus dimulai dari kita untuk ditanamkan ke dalam keluarga kita, dari keluarga kita sebagai komponen bangsa, organisasi yang kecil menjadi bahagian dari organisasi terbesar adalah negara, menghantar Pancasila ini ke penjuru dunia melalui akhlak dan integritas kebangsaan. Itu. Dan kita juga yang sering kebablasan itu adalah mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu bebas, tapi dibatasi dalam koridor norma kebangsaan, dari norma kemanusiaan dan norma kearifan. Itu yang bisa kita praktekkan, sehingga jangan merdeka itu artinya kebablasan, bebas mau ngapain gitu loh. Padahal kita ada norma yang membatasi kita sehingga indah menjadi bangsa Indonesia. Kalau yang perlu ditingkatkan memang tidak ada jalan lain adalah silaturahmi. Silaturahmi kepada orang-orang yang betul-betul menjadikan agama sebagai jalan, menjadikan agama sebagai penerang, menjadikan agama sebagai kendaraan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita harus ego dengan adanya takdir kita terlahir dari orang tua muslimah, terus kita anggap saudara kita yang lain di mana dia terlahir dari agama non-muslim. Ini yang perlu diperbaiki daripada kepahaman-kepahaman teman-teman melalui silaturahmi.
Sehingga bukan berteori dengan rahmatan lil alamin. Jangan terkungkung atau menjadi manusia Indonesia seperti kata dalam tempurung. Jadilah orang Indonesia yang muslim, muslimah, yang rahmatan lil alamin. Tantangan terbesar adalah diri kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan daripada akal kita, tidak memperturutkan hawa nafsu, kita bergerak dengan demokrasi dalam koridor konstitusi. Bahwa yang muslim khususnya, agama Islam itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk negara. Karena agama itu untuk makhluk yang namanya manusia, sifatnya bergerak, elastis dan sangat istilahnya tuh punya kebebasan. Artinya dia dari sisi fisik tubuhnya, laqad kana lakum fi ahsani taqwim. Dia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Maknanya di situ adalah dia mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasannya itu selalu ada pagernya gitu, ada bingkainya. Bingkai dengan konstitusi kalau dia bernegara, bingkai dengan agama kalau dia beragama, agama apapun ada bingkainya. Nah, terus dia sebagai manusia ada budaya yang juga bisa menuntun untuk berinteraksi sesama manusia.